Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 769, ayat 1 dan ayat yang kedua. Tude batado pakirimon. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan antarkan kami pada pagi hari yang indah ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam seharian ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita yang menjadi nats bacaan pagi ini diambil dari kitab Mazmur 104, dimulai dari ayat 24 hingga ayat 34. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut
Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Wende nomor 471 ayat 1. Upilit Yesus dongaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita untuk pagi ini diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Di bahasa Batak didok, martua dohamu molohona icak kamu ala ni goar ni Kristus ala songkop tuhamu todi hasangapon nasian debata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan di dalam bahasa Batak, bicak-bicak abaruba sayu micak dongan naroa. Mace gudang do si icahan molo solomoro ha mamering sada-sada halak. Semakin kita tidak menyukai seseorang, maka akan semakin banyak nista, kekurangan yang bisa memperkuat sudut pandang kita. Jadi molo solomoro ha
Sian sudai sudut gabi boido idaun horanak kana hurang. Dari mana saja kita akan melihat segala bentuk kekurangan, hurangoma, kurangan, semua akan terlihat kurang dan kurang. Karena itu marilah kita jauhkan dari hati dan pikiran kita rasa tidak menyukai atau rasa kebencian, tetapi marilah kita bangun rasa suka supaya kita melihat sisi-sisi baik dari sisi positif, sehingga kita akan melihat ada begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalam diri orang lain. Amana jotai cahi. Jadi sering kita melihat sisi yang kurang bisa kita lihat dari wajah. Joti tamang cahi sada-sada halak sian rupana peset igungna cabironga teh. Bahkan bisa kita lihat juga terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu kurus, terlalu gemuk. Bisa kita lihat dari sudut yang kurang. Padahal kita sebenarnya bisa melihat dari diri di orang lain itu bisa suatu kebaikan, atau bisa kita lihat dari sisi positifnya. Jadi kita bisa memberikan dukungan, support kepada dirinya. Yang kedua, kita sering melihat sisi yang kurang dari sisi perilaku. Jod dohita mangicahi alani sian parangena. Gurudohonota rang mereda tate. Rakase ai naoto anato. Jadi kita melihat dari sisi-sisi yang kurang dari diri seseorang, bisa dari perilaku, apalagi dari perilaku yang kurang baik. Tapi bisa kita juga memaklumi, oh dia masih anak-anak, dia masih sedang belajar, dia masih butuh arahan, dia masih butuh bimbingan, supaya kekurangan yang kita lihat dalam dirinya bisa dirubah menjadi kebaikan. Dan yang ketiga, kita juga bisa menerima nistaan karena iman, karena agama. Menista agama katanya, menista ulama, atau menista bait suci, menista Tuhan. Ini yang sering membuat permasalahan di dalam diri kita. Dan inilah yang mau dikatakan oleh nats kita ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penistaan kepada pengikut Kristus itu terjadi bukan hanya saat terakhir masa kini, tetapi itu juga dari dulu itu sudah terjadi. Dan Yesus juga mempersiapkan kita ketika ada penistaan seperti itu kepada pengikut Kristus. Kita harus mampu menghadapi dengan iman, dengan perbuatan, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga mereka bisa melihat ada sisi yang baik biarpun kita berbeda iman dan kepercayaan. Berbahagialah kamu. Jadi rasa kebahagiaan bukan hanya diukur dari seberapa banyak berkat yang kita terima dari Tuhan, seberapa besar kesuksesan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi nistaan karena kita pengikut Kristus, kita harus berbahagia karena di dalam diri kita sudah ada roh Allah yang memberikan kita dukungan, yang memberikan kita kekuatan. Jadi jangan pernah ragu ketika hal penistaan datang kepada kita sebagai pengikut Kristus.
Tetapi kita harus tahu bagaimana menyikapi dengan lemah lembut, dengan segala kebaikan, sehingga mereka dipermalukan pada saatnya. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan yang baik. Jadilah orang yang berbahagia karena telah menerima roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang memampukan kita menghadapi nistaan karena Kristus. Jangan pernah malu bersaksi, tetapi tetap yakin dan percaya akan kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberikan kita kemampuan sehingga iman kita tidak pernah tergoyahkan, tetapi tetap teguh dan kokoh hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dari buku Wende nomor 281 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Mertua do namar haposan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami telah disapa oleh firman Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam satu hari ini kami akan dikuatkan oleh Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Dan kami akan kembali bersyukur kepada Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami tetap bersaksi bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan ketika kami menghadapi pencobaan, segala macam bentuk nistaan, kami akan dikuatkan oleh Roh Allah yang telah berdiam di dalam diri kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
kasih.